Pemirsa, sebagai tenaga medis COVID-19 punya pesan untuk masyarakat Indonesia, terlebih jelang Idul Fitri di masa pandemi sekarang ini. Tidak hanya itu, Dr. Niken mengaku tak pernah menyesal menjadi dokter yang selama ini menjadi garda terdepan COVID-19. Berikut kami tampilkan curhat dan pesan Dr. Niken untuk masyarakat di tengah masa pandemi corona ini. Halo, nama saya adalah Dr. Niken Ageng Rizky, spesialis saya TKL. Jadi pekerjaan sehari-hari saya adalah seorang dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala, dan leher. Saya pun juga seorang ibu rumah tangga dan seorang ibu dari satu orang anak laki-laki. Jadi pekerjaan saya sehari-hari itu saya during this COVID-19 pandemic saya melakukan swab nasofaring atau pemeriksaan PCR untuk mengambil spesimen di nasofaring atau area belakang hidung di pasien-pasien. Jadi biar tahu nih COVID-nya masih positif atau enggak. Jadi saya berinteraksi langsung dengan mereka setiap hari. Nah, habis itu saya juga masih lanjut ke rumah sakit yang satu grup untuk melakukan pemeriksaan juga di swab klinik. Saya harus menggunakan alat pelindung diri lengkap, which is muka saya pun jadi nggak kelihatan sama pasien. Jadi pasien cuma bisa lihat mata saya, sama cuma bisa dengar suara saya. Orang yang pakai baju khas lengkap itu kan kayak menakutkan, dan mereka sendiri dalam kondisi yang lagi down atau lagi stres. Jadi mereka juga kalau ketemu saya tuh juga waktu awal-awal tuh bawaannya kayak takut. Saya berusaha untuk ke tiap pasien saya kayak one by one saya ajak ngobrol dulu, saya ajak bercanda dulu. I want to know each of my patient kayak more close gitu ya, lebih dekat ke mereka. Jadi akhirnya mereka pun juga lebih rileks waktu ketemu saya. Itu adalah mandinya yang mungkin orang nggak tahu. Jadi mandi itu saya bisa 5-6 kali sehari. Jadi waktu saya di Bangsal, saya habis periksa pasien, saya harus mandi yang bersih sampai keramas lengkap. Nanti kalau mau masuk Bangsal atau ICU tempat lain, saya harus mandi lagi dan keramas lagi. Jadi otomatis kulit jadi lebih kering. Dan karena pakai masker dan ketekan ya, jadi suka iritasi dan hidung sampai keloid, jadi jerawatan di mana-mana. No one knows kayak how to handle COVID. Gak pernah ada dokter atau rumah sakit yang pengalaman yang menangani era COVID awal-awal. Saya sendiri juga akhirnya memisahkan diri dari anak dan suami dan keluarga saya karena saya juga masuk ke zona merah kan, dan akhirnya saya nggak yakin apakah diri saya aman buat bertemu dengan keluarga. Akhirnya saya juga self isolation dan saya menerapkan diri saya sebagai pasien, dan itu lumayan cukup stressful dan cukup depressing banget karena saya sebagai orang yang baru kerja di awal-awal tuh saya harus pisah anak sama keluarga dan saya menganggap diri saya sebagai pasien. Itu saya akhirnya menjalani hari demi hari dan video call sama anak gitu, dan jauh-jauh dari keluarga dan suami. Ya akhirnya, dan itu buat keluarga dan suami itu juga lumayan, dan anak pun juga mau peluk itu saya cuma bisa lihat dari dalam mobil dari jauh gitu ya. Waktu itu memang karena lagi puasa, saya nyiapin masakan tuh seharian dan saya nggak nyadar gas saya bocor. Jadi saya dilarikan ke IGD karena saya keracunan gas. Saya saturasi oksigen saya sampai 72%. Waktu itu memang ada pasien saya yang so sweet banget. Waktu saya dirawat, mereka dengar kabar gitu. Padahal mereka posisi lagi di Bangsal, tapi mereka bisa ngirimin saya cookies. Dan itu tuh saya kayak overwhelmed dan happy banget ya. Kayak di posisi mereka lagi jadi pasien, tapi mereka masih bisa cheer up dokternya yang lagi dirawat di tempat lain. Dan itu tuh benar-benar luar biasa banget ya, kayak small act of kindness tuh benar-benar saya ngerasa tersentuh banget. Dan akhirnya saya bikin lukisan buat mereka, dan saya mulai bikin lukisan buat pasien saya yang lain. Kita akan bisa menularkan semangat kita, keceriaan kita ke orang-orang lain. Akhirnya pasiennya pun juga imunitasnya meningkat, dan mudah-mudahan mereka juga lebih cepat sembuhnya. Saya menjadi pribadi yang lebih bersyukur, dan sebenarnya saya selalu punya prinsip dan itu tidak pernah berubah, bahwa saya harus merawat pasien as a human being, not just a robot. Saya percaya mereka nggak sembuh secara jasmaninya saja, tapi mereka juga sembuh secara rohaninya. Well, saya nggak pernah nyesel untuk menangani COVID-19 ini, dan saya yakin sebenarnya COVID-19 ini masih panjang. Dan kalaupun akan ada pandemik
pandemik yang lain, saya juga akan dengan senang hati untuk turun ke lapangan karena saya yakin kita bersama-sama bisa untuk memerangi COVID-19 dan pandemik-pandemik lain ke depannya. Tetap siaga dalam pandemi COVID-19 ini. Karena kita tahu nih bahwa kurva pandemi COVID-19 ini di Indonesia masih belum bisa ditekan. Jadi saya sendiri juga khawatir dan waspada banget karena di jalanan tuh masyarakat udah mulai ramai berkeliaran di jalan, orang-orang banyak yang nekat mudik dan berdempet-dempetan di terminal atau bandara. Jadi janganlah masyarakat yang egois atau impulsif dengan melakukan mudik, berdempet-dempetan, dan bahkan saya sedih banget banyak yang membeli surat palsu atau surat bebas COVID secara online yang palsu agar bela-belain mereka bisa mudik. Tolonglah jadilah masyarakat Indonesia yang bijak, karena hal tersebut dapat merugikan diri Anda sendiri, merugikan keluarga Anda, merugikan orang lain dan keluarga Anda di kampung halaman. Ingat, COVID itu dapat bersifat asimptomatik atau tanpa gejala. Jadi kalau Anda merasa sehat nih, tapi belum tentu Anda bebas COVID. Dan begitu Anda nyampe kampung halaman, Anda dapat menulari orang yang imunitasnya lebih rendah, dan akhirnya orang tersebut kena COVID dan menyebar di seluruh kampung halaman Anda. Oke, dan ingat, sebentar lagi kan Lebaran bakal datang nih. Jadikanlah Lebaran kali ini Lebaran yang unik dengan cara lakukan silaturahmi, lakukan maaf-maafan dalam Lebaran, tapi dengan cara tetap physical distancing. Gimana caranya? Misalnya dengan video call atau dengan ke rumah tapi tanpa Anda turun dari mobil, cukup dari jauh aja dan tetap menggunakan masker. Jadi nggak harus makan bareng, atau Anda mungkin bisa masak sambil pakai masker dan Anda bisa ngedropin masakannya aja ke rumah keluarga Anda dan kerabat Anda yang Anda sayangin. Karena saya yakin bahwa Idul Fitri itu yang penting adalah niatnya Anda yang tulus, dan kalau kita benar-benar sayang dengan keluarga dan kerabat kita, maka tetaplah lakukan physical distancing selama Idul Fitri selama Lebaran kali ini. Ingat ya bahwa tenaga medis di Indonesia dan rumah sakit di seluruh Indonesia itu jumlahnya nggak sebanyak dengan seluruh masyarakat Indonesia. Bayangin kalau COVID ini makin nyebar dan adanya second wave nanti datang, rumah sakit di Indonesia itu nggak akan cukup untuk menampung seluruh masyarakat Indonesia yang terkena COVID-19. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyemangati seluruh tenaga medis di seluruh Indonesia agar tetap semangat, tetap kuat, jangan putus asa, dan tetap ceria. Ingat, dengan kita happy dan ceria dan semangat, otomatis nanti keceriaan dan kesemangatan kita itu akan tertular ke pasien kita, dan otomatis pasien-pasiennya juga imunitasnya akan bertambah. Oke, tetap happy and stay strong ya buat seluruh tenaga medis di seluruh Indonesia.